konsep kelas, metode, dan objek ya. Jadi alhamdulillah semoga suara saya bisa terdengar dengan keras ya. Jadi tujuan pembelajaran saya hari ini adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan konsep kelas dalam pemrograman berorientasi objek secara daring dan belajar mandiri ya dengan baik dan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan menerapkan konsep kelas dalam pemrograman berorientasi objek secara daring dan belajar mandiri dengan baik dan benar. Tadi kan menjelaskan, terus menerapkan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan konsep objek dalam pemrograman berorientasi objek secara daring, menerapkan konsepnya lagi, kemudian menjelaskan konsep metode, menerapkan konsep metode, dan yang terakhir adalah menerapkan konsep penamaan file dan pemrograman berorientasi objek secara daring ya, dan belajar mandiri dengan baik dan benar. Jadi anak-anak maaf karena kondisi pandemi seperti ini Anda dituntut untuk belajar sendiri di rumah. Cuman saya sebagai guru Anda akan terus membuat sebuah inovasi di mana Anda tetap bisa mendengarkan suara saya untuk mengajar. Karena saya tahu mungkin Anda masih blank ya, kok nggak diterangin langsung suruh ngerjain. Oleh karena itu saya membuat presentasi seperti ini. Harapan saya Anda bisa paham dengan materi yang saya sajikan. Jangan lupa untuk konten YouTube saya ya, like, subscribe. Jangan lupa komentar. Komentar itu isinya adalah tentang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Terus jika Anda ingin beramal soleh, insya Allah penghasilan dari YouTube-nya Budian akan saya donasikan ke Masjid SMKN 12 Malang. Jadi kalau misalkan nanti Anda muncul iklan, usahakan tidak usah di skip ya, karena itu juga amal ibadah Anda untuk masukkan uang Anda ke Masjid SMKN 12 Malang. Itu saya fair-fairan aja. Oke, kita masuk yang pertama. Java sintak. Pertama-tama kita harus tahu dulu sintak Java itu seperti apa. Nah ini, perhatikan skrip di bawah ini. Public class main, public static void main, string args, system out println, ada hello world. Mungkin ini yang liwar-liwi dalam pikiran Anda. Ini apa sih Bu? Gitu kan? Penjelasannya adalah setiap baris kode yang berjalan di Java harus berada pada file class public class main. Ini ya. 2. Dalam contoh ini kami menamai kelas main. Ini namanya kelas main. Nama kelasnya adalah kelas main. 3. Kelas harus dimulai dengan huruf besar pertama. M-nya main, M-nya besar. Kecil boleh Bu? Nggak boleh, harus besar. Catatan. Java peka sekali kepada huruf besar atau kecil. Kelas saya memiliki arti yang berbeda. Kelas spasi saya, kelas saya memiliki arti yang berbeda. Jadi kalian harus berhati-hati dengan Java ya. Nama file Java harus sesuai dengan nama kelas. Nama file Java harus sesuai dengan nama kelas. Namanya adalah kelas main. Berarti nama filenya nanti adalah main.java. Saat menyimpan file, simpan menggunakan nama kelas dan tambahkan .java di akhir nama file. Jadi nomor 6 ini misal namanya kan main ya, public kelas main. Simpan dengan nama main, ekstensinya .java atau bahasa kerennya .java. 7. Untuk menjalankan contoh di atas di komputer Anda, pastikan Java telah terinstall dengan benar. Nah, Budin punya cara ya. Karena saya lihat Anda masih ribet dengan, Bu, punya saya kok nggak bisa jalan. Nah, karena komputernya Budian juga masih Core i3 anak-anak, jadi kita punya jalan pintas supaya kita bisa tetap belajar pemrograman Java. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Yang selanjutnya adalah metode utama. Kita lihat public static void main string args. Nah, kode apapun di dalam main ada buka kurung tutup kurung, metode yang akan dieksekusi. Anda tidak perlu memahami kata kunci sebelum sudah main.
Anda akan mengenal mereka sedikit demi sedikit secara membaca tutorial ini. Jadi yang namanya metode itu diawali dengan buka kurung sama tutup kurung. Nah, public, static, void, main. Nah, ini adalah metodenya ya. Kemudian, nah, di dalam main metode kita dapat menggunakan printlen, metode untuk mencetak sebaris teks layar. Begitu. Ini ya, ini bisa ditambahi. Dalam main ditambahkan printlen untuk mencetak baris ke layar. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, praktek 1. Nah, ini ya. Jadi kita nggak usah install Java lah, ribet. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin berusaha install Java ya monggo. Tutorialnya udah saya upload di materi kita sebelumnya. Yang pertama, buka situs https://www.jdoodle.com online Java compiler. Ketik skrip di bawah ini dan apa hasilnya. Nah, ini silakan Anda ketik kira-kira apa hasilnya. Cukup Anda ketik saja, terus di-execute, nanti hasilnya akan keluar. Jadi kita bisa mudah, komputermu yang lelet, komputermu yang jadul, gak perlu bingung, Bu boleh pakai HP? Boleh. Pakai HP saja boleh. Nanti saya tampilkan di sini setelah ini ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, komentar pada pemrograman Java. Banyak cara menuliskan komentar apa saja. Nah, ini kan. Yang pertama adalah komentar satu baris. Tulisannya kayak gimana? Dimulai dengan 2 garis miring. Dimulai dengan teks apapun di antara garis miring dan di akhir baris diabaikan oleh Java. Artinya apa anak-anak? Kalau ada komentar garis miring 2 ini, berarti programmu tidak akan dieksekusi. Selanjutnya, contoh ini menggunakan komentar satu baris dalam satu baris code. Nah, ini. This is comment, system out println hello world. Nah, ini tidak akan dieksekusi. Yang kedua, system out println hello world, this is a comment. Nah, ini adalah yang this is a comment itu yang tidak akan dieksekusi, tapi yang system out println yang akan dieksekusi. Misal kalian ingin menandai programmu. Nah, caranya misalkan system out println hello world. Nah, ini apa ya biar aku ingat? Dikasih aja /2. Ini adalah untuk mencetak gitu. Nah, kata-kata ini untuk mencetak tidak akan dieksekut. Gitu ya, paham anak-anak ya? Yang selanjutnya adalah komentar Java multibaris. Diakhiri dengan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Yang pertama tadi /2, nah yang multibaris slash bintang diakhiri dengan tanda bintang slash. Lanjut, teks apapun di antara bintang slash dan diakhiri dengan bintang slash, diawali dengan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash akan diabaikan oleh Java. Ini nggak akan diabaikan, nggak akan diperhatikan. Contohnya seperti ini. Ini ya. Anda ngetik di sini kan, the code below will print the word hello world to the screen and this amazing. Nah, ini maka yang ada komentarnya ini itu tidak akan dieksekusi sama Java. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Ini error anak. Sabar ya. Variabel pada Java. Nah, ini variabel Java apa aja? Variabel itu untuk menyimpan nilai data. Nah, di Java ada beberapa jenis variabel. Contoh, string, menyimpan teks. Terus yang selanjutnya, oleh tanda kutip 2. Nah, ini integer, menyimpan bilangan bulat. Yang ketiga, nah seperti tanpa desimal ya, misalkan 123 atau min 123. Ini bilangan bulat. Selanjutnya adalah float, menyimpan angka floating point.
seperti 19,99 atau min 19,99. Jadi yang berbau integer bilangan bulat, kalau float bilangan desimal. Bilangan koma itu ya nak ya. Char untuk menyimpan karakter. Seperti A besar, B kecil, A besar, A kecil. Nilai char dikelilingi oleh tanda kutip tunggal. Nah, boolean itu bernilai 2, yaitu benar atau salah, 1 atau 0. Nah, ini variabel pada Java. Ada string untuk teks, integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal 19,99 sampai dengan min 19,99. Karakter untuk tunggal. Boolean menyimpan nilai dengan 2 status, yaitu benar atau salah. Lanjut. Mendeklarasikan atau membuat variabel. Untuk membuat variabel, Anda harus menentukan dulu jenis dan menetapkan nilai. Tipe variabel sama dengan value, di mana tipe adalah salah satu tipe Java seperti integer atau string. Integer tipe itu berarti integer string. Variabel nama variabel, misal x atau nim. Tanda sama dengan digunakan untuk memberikan nilai pada variabel, misalkan integer nama, integer nama hewan atau sebagainya, sama dengan value. Value itu digunakan nilai pada variabel nama yang kalian berikan tadi. Untuk membuat variabel seharusnya menyimpan teks, ya contoh berikut ini. Nah, aturan umum untuk membangun nama untuk variabel mengidentifikasi unik adalah nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf. Nama harus dimulai dengan huruf kecil dan tidak boleh mengandung spasi. Jadi untuk mengetikkan variabel itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Nama juga dapat dimulai dengan tanda dolar. Tapi kami tidak menggunakan dalam tutorial ini, tapi hati-hati ya variabel ya. Kemudian nama apakah huruf besar dan kecil. My far. Ini variabelnya sangat sensitif. Kata-kata yang dicadangkan seperti kata kunci, integer dan boolean nggak dapat digunakan sebagai nama variabel ya. Nah, ini contohnya. Praktek 2. Buka situs ini. Terus ketikkan skrip ini, kira-kira apa hasil outputnya. Terus tipe data Java. Tipe data dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tipe data primitif, termasuk byte, short, integer, long, float, double, boolean, char. Tipe data non primitif, yaitu string, arrays, classes. Nah, ya ini. Tipe data primitif menentukan ukuran dan tipe nilai variabel dan tidak memiliki metode tambahan. Ada 8 tipe data primitif di Java. Nah, byte, short, integer, long, float, double, boolean, dan karakter. Nah, ini adalah tipe data primitif ya, anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah angka. Jenis bilangan primitif juga dibagi 2. Pertama tipe integer, yang kedua adalah jenis titik mengambang atau float dan double. Nah, kalau integer ada byte, short, integer, dan long. Oke, lanjut saja. Tipe data non primitif disebut juga tipe reference untuk merujuk pada objek. Perbedaan utama tipe data primitif dan primitif adalah tipe primitif sudah ditentukan sebelumnya. Tipe non-primitif oleh programmer tidak didefinisikan dalam Java kecuali string. Tipe non-primitif dapat digunakan untuk memanggil metode untuk melakukan operasi tertentu, dengan tipe primitif tidak bisa. Tipe primitif selalu memiliki nilai, sedangkan tipe non-primitif dapat berupa nil. Tipe primitif dimulai dengan huruf kecil, sedangkan tipe non-primitif dimulai dengan huruf besar. Ini, ya. Nah, ini contoh tipe non-primitif adalah string, array, classes, interface ya.
Pesan Budian. Nih. Berita kematian silih berganti. Hari ini tanggal 4 Agustus 2021. Sirine ambulan pasien dan jenazah korban wabah pula hilir mudik setiap hari. Kadang malam hari mereka melintas. Semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada kita. Kita berarti saya dan Anda ya yang mendengarkan channel Budian untuk bertaubat sebelum kematian benar-benar datang menyapa ya. Karena apa? Dalam surat Al-Imran ayat 185 bahwa tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita mati ya anak ya. Saya gurumu minta maaf kepada semua orang di dunia ini, kepada makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik tumbuhan, kucing, ikan, saya minta maaf ya kalau saya punya salah. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Nah, bagaimana kalau kematian ini datang kepada kita? Siapkah kita? Gitu kan pertanyaan saya. Saya juga masih belum siap. Belum siap karena amal ibadah saya mungkin masih jauh dari sempurna banget. Saya juga masih belum sempurna dan saya juga masih banyak dosa dan banyak salah. Oleh karena itu pesan saya adalah apa nih untuk mempersiapkan hal ini? Yang pertama adalah pagi hari. Ini saya juga belum melakukan. Saya mencoba untuk share supaya Anda dan saya supaya rajin untuk melakukan hal ini. Yang pertama, ini jadwal kehidupan kita ya. 3:30 sholat tahajud ya, 4 rakaat, tambah sholat taubat 2 rakaat. Kemudian jam 4 cukuplah untuk sholat 6 rakaat ini ya, sampai jam 4 zikir dan Quran, baca Allah 100.000 kali ya. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Terus baca Quran Al-Waqi'ah, As-Sajdah, Al-Kahfi 10 ayat pertama aja. Kemudian setengah 5 subuh, salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat, dan zikir pagi. Jam 5 lanjut aktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa aktivitasmu harus diniatkan ibadah kepada Allah. Ya Allah, saya niat melakukan aktivitas dari pagi hari sampai malam hari, mulai saya melek mata saya sampai tidur kembali, semua saya ikhlaskan, saya niatkan hanya untuk mencari ridhomu, gitu aja. Lanjut. Siang hari jam 10 jangan lupa sholat duha. Sholat duha 4 rakaat, baca Ar-Rahman, zikir Allah ya barik atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus lanjut aktivitas biasa ya. Jam 11:40 sholat duhur, sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat sunnah ba'diyah setelah duhur 4 rakaat, dan berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu ya. Terus jam 12:10 lanjut aktivitas biasa. Oke, siang. Sekarang lanjut malam hari ngapain? Sholat asar, zikir sore. Jam 5:30 maghrib, sholat sunnah ba'diyah setelah sholat maghrib 2 rakaat, baca surat yasin, lalu lanjut aktivitas seperti biasa. Terus jangan lupa sholat isya gitu kan. Nah, ini sepertian. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya anak ya. Jangan lupa pesan saya juga harus berbuat baik sama orang tua. Karena berbuat baik sama orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau Anda ingin masuk pintu surga yang paling tengah, Anda harus berbuat baik sama orang tua, mengabdi padanya, dan mengutamakan beliau. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep